Assalamualaikum. Apa sedang itu? Kenapa itu? Terbaikku. Hmm. Sekarang ini Iya. pasca pandemi, anak-anak SD dilarang bawa gelas plastik ke sekolah. Kenapa tahu? Jadi itu kan anak-anak kasihan biasa pas karena suka sekali dari sekolah itu lari-lari di kerjaan terus Iya. saya lah haus ki. Biasa itu saya anakku tali mau ke air gelas nak bawa ke sekolah. Ih, dende. Biasa tuh yang bedek nak jual. Ih, tahu bagus sih ajar Sebenarnya bisnis. kalau laku ki saya beli berdos-dos bawa ke sekolah. Tahu. Itu kayak lapar bilang ya air balas sih kayak tidak bisa menjual air. Kenapa? Nah bilang dilarang makian. Oh, saya ingat yang Dilarang dibawa plastik bedek ke sekolah. Pakai yang begitu air. Padahal selama ini laku air nah. Biasanya jual mahal kalau hospital teman lah tuh. Baru dilarang keluar beli air. Iya tahu. Jadi kasih tuh kalau beli air gelas di rumah. 3 hari habis misalnya air gelas kak. Iya dende. Kenapa begitu ternyata itu anak saya yang kelas 3 SD. Ya kita nah bawa belum kasih kulkas nih gelas air. Ih, dede. Sekali ke bawah enak. Bilang teman-temanku juga ada teman yang pesan juga bilang balik lagi sana. Biasa juga nak tukar ki. Iya. Ada temannya bawa kue, dia bawa air baru tukar ki. Oh, itu anak. Bagus tahu itu mulai Itu dia. anak sekarang karena sudah 100% nih pembelajaran tatap muka, tapi pengawasannya diperketat. Iya, Di. Tidak boleh anak senangnya keluar sekolah beli air minum. Betul. Ya, harus bawa makanan sendiri dari rumah. Harus bawa minuman sendiri dari rumah. Nah, memang itulah tidak boleh pakai tempat plastik. Iya. Dalam rangka hari apa itu? Pelestarian Hari Bumi. ya, hasilnya lingkungan hidup. Itu kan plastik itu benar benda yang lama sekali baru bisa diurai. Sampai ratusan tahun. Bahkan ada yang sampai ratusan tahun baru bisa terurai oleh tanah. Iya. Jadi kita ini kalau kita bersamaan dikubur dengan plastik, lebih duluan kita hancur daripada plastik itu. Iya, Di. Kecuali tulang belakang tak yang tidak akan Betul. pernah hancur. Iya. Jadi ada tulang di kita ini yang tidak akan hancur. Mulai dari tulang belakangnya Nabi Adam sampai sekarang masih ada, tidak akan hancur. Tulang apa namanya? Tulang sulbi. Iya, iya, iya. Karena itulah nanti yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kebangkitan nanti. Dari tulang sulbi itu akan menjelma kembali menjadi manusia. Iya, 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 iya. Pada plastik kalau lari. Ini benar. Jadi ini sebenarnya sudah tanggal 24 Mei 2022. Iya. Tinggal 6 Hari lagi. 10 hari lagi. 10 hari lagi pemberangkatan jamaah haji kelompok terbang pertama, kloter pertama. Iya. Di kloter pertama jamaah haji kita itu diberangkatkan tanggal 4 Juni. Tanggal 4 Juni sampai 3 Juli. Iya. Jadi 30 hari pemberangkatan, 30 hari juga pemulangan. Jadi proses pemulangan nanti itu kloter terakhir pada bulan Agustus. Ya. Jadi 3 Juli pemberangkatan terakhir, 4 Juni pemberangkatan pertama. Kenapa 3 Juli? Supaya ada waktunya tawaf kudum dulu, tawaf selamat datang di Baitullah, kemudian melakukan persiapan untuk Arafah, wukuf pada Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Iya. Jadi tinggal 10 hari lagi. Iya. Dan pemerintah sudah memutuskan bahwa yang tidak melakukan pelunasan ONH atau BP apa namanya itu biaya penyelenggaraan pelaksanaan ibadah haji. Iya.
tidak melakukan pelunasan atau tidak melapor bahwa siap untuk berangkat, itu sudah diganti oleh jamaah yang ada di nomor berikut. Oh, langsung kita diganti di. 2.531. Jadi ada 2.531 calon jamaah haji yang sudah naik nomor antriannya untuk melakukan ibadah haji, Iya. yang tidak melakukan pelunasan. Oh, Sehingga dede. 2.351 orang itu diganti oleh nomor urut berikutnya. Terbanyak dari Kabupaten Jenek Ponto. Iya, dede. Karena per tanggal 12 Mei 2022 berdasarkan data yang kita peroleh dari Kementerian Agama, belum ada satupun jamaah haji dari Jenek Ponto yang melakukan pelunasan. Sehingga seketika itu juga Kementerian Agama melakukan rapat mendadak dan segera menyiapkan cadangan sebanyak kuota yang disiapkan untuk jamaah haji Jenek Ponto. Iya tahu. Berapa kuota Jenek Ponto? Tunggu jamaah. ...156. Iya, banyak Jadi lagi. ada 156 kuota warga Jenek Ponto tahun ini yang mendapat giliran melaksanakan ibadah haji, dan 156 itu belum melakukan pelunasan hingga tanggal 12 Mei lalu. Sedangkan batas akhir pelunasan ONH itu tanggal 20 Mei. Jadi 8 hari. Jadi bisa dipastikan sebagian besar dari 256 itu tidak sempat melakukan pelunasan sehingga digantikan oleh jamaah di nomor urut berikutnya. Karena ada kekhawatiran bahwa kalau 156 orang Jenek Ponto yang mendapat kesempatan naik haji itu tidak melakukan pelunasan, maka kotanya diambil oleh daerah lain. Iya tahu. Ada isu seperti itu. Bahaya. Dan itulah yang ditegaskan oleh Kementerian Agama bahwa kuota atau hak berhaji warga Jenek Ponto tidak diberikan ke daerah lain satu orang pun. Apa kau tahu, Pak? Mereka. Iya. Jadi ditegaskan bahwa jangankan 156, satu orang pun tidak akan diserahkan kuotanya atau jatahnya ke Bantai misalnya. Iya. Yang karena tahun ini antrian haji terlama itu Kabupaten Bantai Iya kau tahu. seluruh Indonesia. Iya, dede. 100 tahun kapan? Dede. Satu abad. Hai, dede. Tidak akan diserahkan ke Bantai kota Jenek satupun kota Jenek Ponto. Jadi 156 orang yang tidak sempat melakukan pelunasan itu digantikan oleh orang Jenek Ponto sendiri di antrian berikutnya. Hai. Nah, itu kabar yang harus disampaikan supaya tidak menjadi keresahan di tengah masyarakat kita. Terus bagaimana mito yang tidak bayar kayak itu nanti? Hilang hangus mio semua. Tidak bisa tahun depan lagi. Tahun depan lagi kalau ada uangnya. Oh, bagus itu kalau begitu. Dia kan istilahnya dia nomor urut ini tidak dapat naik lagi di sini. Karena ini begini. Turun berarti. Pergi ini berarti dia lagi ke atas. Oh. Kan begini. Iya. Ini seharusnya naik. Tapi karena ini tidak berhalangan. Ini yang kedua, bilang naik ke mau. Ya. Naik begini dia. Oh. Pergi ini berarti tidak ada. Oh. Ini dia naik. Sama hari sama. Saya kira ke bawah sekali, Seng. Jadi itulah perkembangan terakhir tentang perkembangan musim haji tahun ini. Kita update dari Kementerian Agama tadi malam.
Iya, iya, iya. Agama pusat dan Kementerian Agama provinsi. Dan saat Kementerian Agama di seluruh provinsi dan kabupaten kota melakukan persiapan di daerah masing-masing, Iya. Bapak Menteri Agama Yahya Stakuf, siapa Menteri Agama itu? Kolil Komas, sudah beberapa hari meninjau persiapan di Tanah Suci. Jadi beliau sudah meninjau cateringnya, beliau sudah meninjau penginapannya, dan dipastikan bahwa yang memasak untuk jamaah haji Indonesia itu kokinya dari Indonesia sendiri. Iya tuh. Jadi bukan orang Arab yang masakkan ki nasi dan gorengkan ki telur dadar di sana jamaah. Orang Indonesia sendiri yang dibawa ke Tanah Suci untuk memasakkan jamaah kita. Kan di sana banyak sekali orang Indonesia. Jadi jangan coba kita lihat-lihat kalau pergi di Tanah Suci. Sedikit pakai bahasa Arab. Kok. Enggak pakai setengah mati pakai bahasa Arab. Baru orang Makassar yang kita ajak bahasa Arab. Karena di sana itu orang Makassar, orang Jeneponto, orang Wajo, orang Pangkep kayak lebih Arab nih dari orang Arab sendiri kalau sudah di Tanah Suci. Susah bela. Pakaiannya itu sudah. Iya deh. Jadi jangan kami karena biasa kita setengah mati pakai bahasa Arab, bahasa Inggris, baru nakana enaknya begitu tonja. Dede. Nah, ini yang diambil oleh Direktur oleh Menteri Agama untuk menjadi juru masak Tahu. di Tanah Suci untuk jamaah kita. Semua bertanya. Sudah pada deh. Kamu belajar perkembangan dari Jakarta. Oh iya tahu, itulah. Kita tahu yang dibilang gedung kura-kura. Apa saja itu? Jadi tempatnya 5.000-an anggota DPR RI, anggota MPR RI rapat tiap hari itu namanya gedung kura-kura. Makanya itu orang yang selalu rapat di situ sering berpura-pura. Iya deh. Karena tempat rapatnya disebut gedung kura-kura. Deh. Kura-kura dalam perahu. Iya. Pura-pura tidak tahu. Iya. Karena kura-kura itu kalau lambat. Iya deh. Berpura-pura dan selalu lambat. Itulah yang disebut gedung kura-kura. Gedung itu disebut gedung kura-kura karena atapnya mirip anunya kura-kura. Betul. Mirip kura-kura ninja yang lagi begini. Cangkangnya itu dia. Nah, atap kura-kura ninja itulah yang akan dicat. Dan kita tahu tidak benar. Iya. Anggaran catnya berapa? Berapa? 4,5 miliar. Banyak kamu. Jadi hanya untuk beli cat dianggarkan 4,5 miliar. Gedung yang mau dicat itu luasnya sekitar 5.200-an. Pastinya itu 5.208 meter persegi. Jadi luasnya atapnya itu gedung kura-kura 5.000 lebih. Sama kayak lapangan sepak bola itu kalau begitu. Mau jadi cek pakai tanah 5 miliar? 4,5 miliar anggaran. Banyak. Padahal mau jadi. Dan kendati ini dilakukan protes besar-besaran di beberapa tempat, tapi sudah terlanjur ditenderkan dan sudah mulai dilakukan pengerjaan. Tidak ada yang Siapa tadi kan lewat ini? kayak kura-kura. Iya. Banyak nama mana tadi deh. Jadi Anggaran. luasnya itu atap gedung kura-kura 5.208 meter persegi. Dianggarkan untuk dicat, biaya pembelian cat mungkin dan biaya apanya dan Tenaganya juga dan tahu. pengecekannya apa dan sebagainya itu 4,5 miliar. Jadi hitung sendiri sama kita Banyak. berapa persen itu di biaya catnya. Apakah menurut ini wajar atau tidak ya? Iya. Yang jelas ya, sekarang ini sedang musim panas Iya. dan tiba-tiba hujan. Iya. Harga itu kalau yang mencek di atas kalau kepanasan, Iya. kehujanan, mungkin jangan. Itu mungkin biayanya tahu 2 miliar itu. Harus digaji tinggi. Iya. Mudah-mudahan dari ke situ anggarannya. Tapi yang bahaya itu kalau orang yang tidak kepanasan dan tidak kehujanan dalam proyek ini yang mendapatkan cobaan lebih banyak. Iya.
Ada orang yang hanya duduk-duduk. Entah berlalu. Banyak, sementara orang yang setengah mati kehujanan, setengah mati kepanasan melakukan pengecetan hanya digaji berdasarkan buruh harian biasa. Ada anggarannya 4,5 miliar. Mudah-mudahan tidak seperti Tidak begitu, Ci. Mudah-mudahan, Di. mudah-mudahan. Kalau mau kita tanya-tanya itu nggak bisa. Iya. Tak buka gitu anggaran BPD tiap hari orang masing-masing. Ada deh. Mau tahu aja. Ada bagi pada.